komisi ya. Jadi kami di sini posisinya sebagai notaris. Kalau Namo Ki Agustus Rizal, ini kebenarannya anak muridnya Om Sarip ini. Kalau kata Bu Asna gitu ya, mudonian gitu kan. Mudo dari anak. Iya, Cocong. alhamdulillah gitu kan. Jadi anak muridnya Om Sarip kemarin ditunjuk. Jadi di sini ada rencana kita mau buat pendirian Beroyot Urang Diri Meranjat. Dan nama ini sudah kita pesan di Kementerian Hukum dan HAM lewat AHU, Administrasi Hukum dan HAM gitu kan. Jadi nama sudah disetujui untuk nama gitu kan. AHU-nya keluar? Untuk pendaftarannya belum, itu baru pesan nama. Artinya bisa kayak tinggal lanjut terkait isi akta gitu kan. Nah kemarin sempat disingkat Beroyot Urang Diri Meranjat, itu udah bisa ditolak oleh AHU, akhirnya kita udah ada pakai singkatan. Jadi Beroyot Urang Diri baik gitu kan. Beroyot Urang Diri Meranjat baik, ada disingkat berumah. Tapi untuk pelaksanaan kan enggak apa-apa gitu kan, baca di tetap dipagi. Ya tidak boleh disingkat ya. Jadi KG menghadap di hadapan saya itu cara itu pendiri. Nah, pendiri itu ada Pak Insinyur Haji Najib Asmani, Magister Sains atau disebut juga ini sesuai KTP-nya Pak, dan disebut juga Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Najib Asmani, Magister Sains gitu. Terus Ibu Asnawati, disebut Haji Asnawati gitu. Sama ketiga Insinyur Haji Endang PU Ishak, Sarjana Hukum Magister Sains. Jadi nama dari perkumpulan ini Beroyot Urang Diri Meranjat. Jadi perkumpulan ini sudah dideklarasikan 3 Maret 2024. Jadi untuk pengesahannya, artinya pada saat penandatanganan akta ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi untuk perkumpulan berkedudukan di Jalan Musyawarah nomor 306A, RT 8, RW 5, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Jadi untuk domisilinya gitu, perkumpulan. Jadi untuk asas dan dasar dari perkumpulan ini sesuai ini konstitusional Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masih. Iya, ini standarnya. Jadi maksud dan tujuannya adalah, jadi perkumpulan mempunyai maksud sebagai berikut: meningkatkan hubungan kekeluargaan, kerukunan dan kegotong royongan antar warga Meranjat dan masyarakat luas umumnya dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasionalisme guna berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, sejahtera serta sehat jasmani dan rohani, memperkokoh pertahanan kekeluargaan, melestarikan, menggali dan mengembangkan, menjunjung tinggi adat istiadat setempat, khususnya mengembangkan seni budaya tradisional Meranjat sebagai warisan budaya. Perkumpulan ini mempunyai tujuan: A. Menjadikan wadah Beroyot Urang Diri Meranjat independen dan mandiri sebagai penghimpun karya potensi kreatif dan menjalin silaturahmi dan menciptakan kemandirian serta berdaya dalam kehidupan masyarakat madani. B. Menghimpun seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan membantu pengorganisasian ide Beroyot Urang Diri Meranjat dalam implementasi dan pelaksanaan bermasyarakat. Untuk kegiatan, untuk mencapai tujuan tersebut, perkumpulan dapat melakukan usaha sebagai berikut: 1. Kegiatan konsolidasi organisasi, melaksanakan silaturahim rutin, kegiatan persatuan amal kematian dan arisan keluarga besar perkumpulan, melaksanakan pendirian rumah tahfiz, pengajian muslimah, forum dakwah, peduli sosial, duafa yatim serta kemakmuran
masjid dan tempat ibadah dan penghijauan. Kegiatan sosial kemasyarakatan melaksanakan penyuluhan, penyaluran bantuan pendidikan, hukum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengorganisasian kelompok masyarakat di semua tingkatan. 3. Kegiatan unggulan dan pengembangan potensi daerah, melaksanakan inventarisasi sumber daya alam, sumber daya manusia, penggalian potensi daerah yang meliputi bahasa, pelaku sejarah yang dibukukan dalam Kamus Proyek Urang Diri Meranjat, sosialisasi tentang Desa Meranjat dan pengembangan kawasan wisata dan kuliner khas Meranjat. Kekayaan pendapatan dan pengelolaan keuangan. Kekayaan dan pendapatan perkumpulan ini terdiri atas: pertama, A. Kekayaan awal pangkal berupa 10 juta rupiah yang diperoleh dari sumbangan dari para pendiri. B. Jumlah yang akan ditambah pada pangkal kekayaan itu pada waktu yang akan datang. C. Uang sumbangan dari masyarakat, pemerintah dan badan swasta yang tidak mengikat. D. Bantuan dari perorangan dan pihak yang mendukung visi dan misi perkumpulan mengikat serta tidak bertentangan dengan asas, maksud dan tujuan perkumpulan. E. Pengelolaan dan pemegang kekuatan perkumpulan adalah pengurus harian. F. Pertanggungjawaban keuangan disampaikan dalam rapat pengurus harian. Untuk menjaga keamanan, maka kekayaan berupa uang yang tidak akan digunakan atau dibutuhkan dengan segera akan disimpan di bank tertentu dan dikelola menurut cara-cara yang ditetapkan oleh pengurus perkumpulan. Struktur dan susunan organisasi. Strukturnya perkumpulan ini terdiri dari pembina, pengawas, pengurus, dan anggota. Pasal 9, perkumpulan tersusun atas organ tertinggi pembuat keputusan adalah pembina. B. Pembuat keputusan tertinggi di bawah pengawas adalah rapat pengurus harian perkumpulan. C. Pelaksana keputusan adalah pengurus harian. Dan D. Anggota diangkat oleh pengurus harian. Ini tentang pembina. Pasal 10, pembina adalah organ perkumpulan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. 2. Pembina terdiri seorang atau lebih dari anggota pembina, satu orang anggota pembina. Dalam hal terdapat lebih dari seorang pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai ketua pembina. 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah organ perseorangan sebagai pendiri atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan. 5. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan. 6. Dalam hal perkumpulan dalam hal perkumpulan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 hari sejak terjadinya kekosongan wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat anggota pengawas dan anggota pengurus. 7. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis maksud tersebut paling lambat 3 hari sebelum pengunduran diri. Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut: 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku, 4. Diberhentikan berdasarkan putusan rapat pembina, 5. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengakuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan, dan selanjutnya dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundangan yang berlaku. Poin ketiganya, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai pengurus atau anggota pengawas. Tugas dan wewenang pembina. Pasal 12, ketua pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina. 2. Kewenangan pembina meliputi: A. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. B. Memberikan pertimbangan dan pengesahan dalam pengangkatan dan perberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. C. Penetapan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar perkumpulan. D. Pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan perkumpulan bersama pengurus. E. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran perkumpulan. F. Pengesahan laporan tahunan. G. Menunjuk likuidator dalam hal perkumpulan dibubarkan. 3. Dalam hal adanya seorang anggota pembina, maka tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya.
Poin pengawas pasal 3. Pengawas berkumpulan ada organ pengumpulan yang melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan pengurusan pengumpulan yang terdiri dari ketua, pengawas dan anggota pengawas. Pengawas dalam perkumpulan memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dan pelaksana kegiatan perkumpulan dalam menjalankan kegiatan perkumpulan. 2. Mengawasi segala tindakan yang dijalankan oleh pengurus dan atau pelaksana kegiatan. 3. Menetapkan kebijakan pengawasan secara umum pada seluruh kegiatan perkumpulan. 4. Menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal pada seluruh kegiatan perkumpulan. 5. Mengevaluasi hasil pengawasan umum dan garis miring atau hasil pengawasan non keuangan bidang tertentu dan atau hasil audit internal dan eksternal penyelenggaraan perkumpulan. 6. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan umum dan garis miring atau hasil pengawasan non keuangan bidang tertentu mengambil keputusan dari evaluasi dan atau hasil audit internal dan eksternal. 7. Memberikan peringatan dan atau saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengolahan kegiatan kepada pengurus dan atau pelaksana kegiatan perkumpulan. Ini Pak Bu sambil diminum. Ya. Kita lanjut lagi. Pengurus harian. Pasal 4. Pengurus adalah organ yang memiliki tugas mengelola kekayaan dan mengurus kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perkumpulan. Perkumpulan diurus oleh pengurus harian yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Masa jabatan anggota pengurus harian adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Pengurus dipilih dan diangkat oleh rapat anggota untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali selama 2 kali masa jabatan. Dan untuk pertama kali susunan pengurus harian akan disahkan dalam keputusan rapat pengawas setelah penandatanganan akta ini. Kewajiban dan wewenang pengurus harian. 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan. Berapa cuman? Isi 24 100 ribuan. Isi 24 sudah dihotamkan. Ambil seorang. Tati baso ini, kau Mas Agus orang Lembang ya? Kayak Agus, iya orang Lembang. Oh. Iyalah Mbak. Iya. Jadi contoh baik. Ada telepon. Nenek kau butuh nenek.